Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Azhara dari kelompok 8 yang terdiri dari Dewi Aryani dan juga Ari Wijaya. Ingin menjelaskan tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Latar belakang lahirnya Orde Baru. 1. Latar belakang lahirnya Orde Baru setelah gerakan 30 September 1965 berhasil ditumpas dan berbagai bukti-bukti berhasil dikumpulkan mengarah kepada PKI, maka ditarik kesimpulan PKI dituding sebagai dalang di belakang gerakan itu. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrat atau Pangkop Kamtib Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Kesatuan aksi yang muncul untuk menentang gerakan 30 September 1965 diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPPI, Kesatuan Aksi Sarana Indonesia KASI, dan lain-lain. Pada tanggal 15 Januari 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwi Kora di Istana Bogor. Kemudian pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Ternyata perubahan itu tidak memuaskan hati rakyat. Hal itu disebabkan banyak tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI. Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Soeharto mengatasi keadaan yang tidak menentu dan sulit terkendali. Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan di dalam sidang istimewa MPR. 2. Usaha penataan kehidupan politik. Usaha penataan kembali kehidupan politik ini dimulai pada awal tahun 1968 dengan penyelenggaraan DPR GR. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan yang ada di masyarakat. 3. Kebijakan pemerintah Orde Baru. Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. A. Penataran P4. Orde Baru sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Penataran P4 atau yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa adalah manusia Pancasila. Manusia Pancasila adalah manusia yang dalam keadaan apapun secara konsisten dengan konsekuen mengamalkan Pancasila. B. Dwi fungsi ABRI. Upaya lain yang ditempuh oleh Orde Baru untuk menciptakan stabilisasi politik adalah dengan menempatkan peran ganda ABRI atau yang dikenal dengan dwi fungsi ABRI. C. Pemilu. Dalam kehidupan kepartaian pada tahun 1971, pemerintah mengeluarkan gagasan penyederhanaan parpol dengan melakukan pengelompokan parpol. Hasilnya, parpol Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti tergabung dalam kelompok Persatuan Pembangunan. Pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang atau 25-30 tahun dilakukan Orde Baru secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. 1. Pengertian reformasi. Reformasi berarti perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan atau transparansi yang merupakan tuntutan dalam era reformasi. 2. Faktor pendorong terjadinya reformasi. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. D. Pemerintahan pada awal reformasi di Indonesia. Pengangkatan Habibie menjadi Presiden Rakyat Indonesia. Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Rakyat Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie juga dituntut menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Habibie yang menjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian, Habibie membentuk kabinet. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Habibie membentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas para menteri dari unsur-unsur militer,
atau ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Di antaranya, A. Merekapitulasi perbankan, B. Merekonstruksi perekonomian Indonesia, C. Melikuidasi beberapa bank bermasalah, D. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000 rupiah.